Halo Akbar. Halo. Ih, astagfirullahaladzim, itu apa? Yang saya ceritain. Astagfirullah. Ampun. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, hari ini saya masih bisa berjumpa lagi ya bersama kalian, meskipun secara virtual, tapi kalian pasti bisa ngerasain ya lokasi yang ada di sini sekarang gimana. Oke teman-teman, di sini saya nggak mau bercerita panjang lebar ya,
Karena saya itu datang ke sini itu bisa disebut kemalaman ya teman-teman. Ini udah pukul 8, tengah 9. Lokasi dari pemukiman ke sini lumayan jauh. Jadi saya itu di sini ditantang ya, mungkin lebih tepatnya disuruh uji nyali atau gimana di sini, karena ini sebuah permintaan dari salah satu orang yang mempunyai lokasi kebun ini. Ini tuh kebun bukan sembarang kebun ya teman-teman. Ini tuh kebun terletak di kedalaman hutan. Anjir, astagfirullahaladzim kan. Apaan sih? Tadi saya pertama kali datang juga di sebelah sini ada yang kayak sesuatu di atas pohon ini nih. Kita positif dulu, mungkin itu ulah hewan ya teman-teman. Di sini saya lagi bakar singkong buat ganjel perut, karena saya sengaja nggak bawa nasi soalnya karena saya pikir pasti bakal kemalaman, dan ternyata emang iya. Jadi saya tadi makan di jalan dulu daripada nyampe sini kemalaman belum buat makan masak, itu pasti bakal memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi saya putuskan buat bakar singkong aja teman-teman. Tapi sebelum itu kita coba hening dulu ya. Seperti biasa kita merasakan situasi yang ada di sini, lokasi yang ada di sini bareng-bareng oke. Sambil saya mau ngopi dulu teman-teman. Kita ngopi bareng buat kalian semua yang belum ngopi, kita ngopi bareng-bareng. Yang nggak suka kopi bisa diganti sama teh, susu, atau bajigur atau apa sejenisnya ya, pokoknya yang bisa menghangatkan tubuh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalian rasain dulu ya lokasinya, santai dulu gitu. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau langsung cerita aja ya, sembari nunggu singkongnya matang. Jadi saya mau sedikit cerita tipis-tipis oke, mengenai lokasi ini ya, histori yang ada di sini. Oke, jadi sebelumnya ya buat kalian semua, mungkin nanti video ini tayang pasti bakal waktu bulan puasa mungkin ya, di hari bulan puasa. Jadi ini tuh saya mengambil video sebelum bulan puasa teman-teman. Jadi saya jaga-jaga buat stok lah, soalnya kan kalau bulan puasa itu pasti bakal agak pendek ya waktunya. Jadi saya sengaja menguploadnya itu buat nanti gitu. Oke, jadi di sini itu pernah terjadi suatu kasus yang bisa disebut kasus cukup menyeramkan ya, bisa disebut mengerikan juga, karena lokasi ini tuh bertepatan dengan lalu lalang orang ya. Maksudnya lalu lalang itu lebih ke dulu ngebul, ngidupin dulu ya. Jadi lalu lalang itu lebih ke di sini tuh
antara tempatnya manusia dan tempatnya hewan-hewan liar ya teman-teman. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena ini jauh dari pemukiman, tempatnya para hewan liar. Dan manusia mungkin yang punya kebun di daerah sini ya punya ya kayak gini, mungkin ini ada perkebunan gini. Astagfirullahaladzim, apaan sih itu denger gak? Kayak ada pergerakan di atas pohon loh. Ini ada apa-apa Oke, lanjut cerita teman-teman. Jadi singkat cerita, lokasi ini tuh menjadi horor ketika pas ada salah satu kasus. Saya langsung to the point aja. Di sini pernah terjadi penemuan mayat yang menggegerkan para warga ya. Jadi saya di sini itu di challenge sama pemilik kebun, katanya suruh benar atau tidak ya, ada sosok yang kerap kali meneror orang-orang di sini ya semenjak kematian si korban itu. Nah, si korban itu tuh matinya itu disebabkan oleh hewan liar teman-teman. Aduh, merotok di panas. Jadi pas si mayatnya ditemuin ini, si mayatnya ini penuh dengan luka kayak cabikan-cabikan gitu, tapi badannya utuh teman-teman. Nggak kalau logikanya kan kalau misalkan itu ulah kucing besar, bisa aja ada bagian tubuh yang hilang kan, dimakan atau gimana gitu. Cuman ini utuh tapi bekas cabikan-cabikan seperti hewan-hewan gitu. Logikanya kan kalau sama hewan liar pemakan daging pasti itu bakal ada bagian-bagian tubuh yang hilang, tapi ini utuh teman-teman. Dan ketemunya itu udah mulai membusuk teman-teman, masih bisa dikenali gitu. Tapi nah, sebagian orang beranggapan bahwa emang lokasi ini tuh dipercaya ada penunggunya teman-teman. Jadi penunggunya itu sosok yang mengerikan katanya. Ini mitos ya, mitos dari narasumber. Di sini tuh ada sosok seperti mirip lebih ke apa namanya, mungkin bisa disebut siluman ya. Dan itu tuh katanya suka nyerang orang yang sini ya, kelihatan nggak ya, suka nyerang orang lah intinya kayak gitu. Nah, ada yang beranggapan orang itu tuh mati disebabkan sama makhluk tersebut. Itu tuh lebih astagfirullah. Mungkin anggapan saya seperti makhluk mitologi mungkin ya. Jadi lebih ke makhluk-makhluk yang seperti nyata atau tidak nyata atau gimana lah intinya. Saya kurang paham juga, tapi yang jelas katanya itu tuh dia memiliki kepala yang seperti leak. Kalian tahu leak gak? Mempunyai taring yang panjang-panjang. Badannya emang setinggi manusia pada umumnya, cuman dia itu bisa kadang kayak merangkak kayak kucing-kucing gitu. Cuman yang jelas itu bukan kucing liar kayak gitu teman-teman. Nah, bukan hanya itu, katanya di sini kadang suka banyak teror dari ya mungkin seperti Mbak Kun atau Mas Poci, karena nggak jarang di sini itu kadang ada orang yang nyampe tengah malam teman-teman. Ya mungkin karena aktivitas kayak nyadap kelapa atau gimana, kesorean atau gimana, kemalaman, astagfirullah kan.
Kita jangan terlalu panik dulu, kita ngopi dulu, oke? Nah, pada intinya si korban meninggal itu katanya sebagian besar mempercayai oleh makhluk tersebut, tapi walau alam ya, saya nggak tahu kasusnya gimana, dan hasil kepolisian atau otopsi kayak gitu saya nggak nyampe nanya seperti itu. Yang jelas saya menanyakan lokasi ini tuh katanya angker, teman-teman, dan nggak sembarang orang bisa masuk ke sini. Maksudnya bisa lebih ke kerap yang masuk ke sini tuh kadang kena teror terus gitu. Ya mungkin kalau menurut saya orang yang mati sampai dicabik-cabik kayak gitu mungkin lebih tepatnya mungkin kayak orang yang emang ada niatan buruk ke sini, teman-teman. Oh ya, saya mau cerita suatu kasus, ini kejadian nyata ya. Ini kejadian nyata di lokasi saya. Mungkin ini bisa berlaku ke si korban berikutnya. Jadi ada salah satu, bisa disebut, anjir, aduh, sorry, apaan tuh? Jadi ada salah satu, bisa disebut, kita sebut aja paranormal atau dukun sejenisnya kayak gitu. Jadi suatu ketika dia itu ditemukan tewas, teman-teman, di salah satu kuburan yang dikeramatkan. Kalau kalian pernah lihat channel saya itu waktu saya tidur di keranda, bukan yang di rumah pocong tapi yang di keranda itu satu lagi. Jadi katanya orang itu tuh sengaja bersemedi di sana karena di sana tuh banyak, kalau dia berhasil itu bisa mendapatkan bongkahan peti yang dalamannya itu emas ya. Nah, nyampe sekarang itu belum terbukti nyatanya, teman-teman. Cuman ada beberapa nyampe orang tersebut, beliau itu meninggal di sana karena bersemedi, katanya nyampe jatuh dari atas ke bawah. Nah, saya pernah mendengar sedikit cerita samar-samarnya, tapi kok katanya si korbannya itu penuh dengan luka memar, teman-teman, seperti bekas ada pukulan atau gimana. Ini mas saya asumsi diri sendiri ya, teman-teman. Itu balik dari kepercayaan kalian masing-masing. Mungkin si beliau itu bertarung sama sosok yang ada di sana dan kalah gitu loh, dan alhasil raganya lah yang jadi korban. Begitupun mungkin si korban yang ada di sini, entah itu mungkin punya niatan apa di sini, ini itu bertemu emang kalau iya ya sama sosok yang katanya menunggu lokasi ini, dan dia kalah gitu, dan yang jadi sasarannya raganya gitu, teman-teman. Karena itu kejadian nyata ya yang saya ceritain. Astagfirullah, ampun, banyak yang lempar ini bukan sekedar kebetulan ini. Assalamualaikum, bah, di sini saya nggak ganggu, bah. Oke, teman-teman, ini situasi mulai nggak kondusif ya. Kita lihat aja nanti selanjutnya bakal apa yang terjadi. Cuman ceritanya mungkin segitu aja. Jadi itu tuh mungkin yang saya tangkap, mungkin si korban itu tuh emang di sini mempunyai niat sesuatu ke lokasi yang ada di sini. Mungkin entah itu mau apa, mau gimana, intinya hal yang bertentangan dengan goib lagi gitu loh. Jadi mungkin penunggu di sini nggak terima atau gimana. Jadi ceritanya segitu aja. Pokoknya kalian pantengin aja terus channel Midun Official ya. Yang belum subscribe harap subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian semua yang selalu nonton, yang selalu support channel Midun Official, saya berterima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua digantikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke teman-teman, ini udah matang ya. Lumayan lah buat ganjal perut ya di tengah malam. Bentar lagi saya kayaknya mau tidur dulu teman-teman. Udah mulai sepet ini mata. Tadi sempat gerimis sebenarnya di sini, cuman alhamdulillah nggak gede ya. Ini singkong ya, buat kalian semua yang suka singkong pasti tahu ya rasa nikmatnya itu di mana. Singkong bakar sama kopi teman-teman. Ini kelamaan tadi saya bakarnya, malah jadi keras terlalu tutung. Nggak tahu perasaan saya atau gimana, ini dari tadi kayak banyak hewan mungkin ya. Kita positif dulu hewan kayak mulai mendekati ya, mungkin karena mencium aroma bau singkong ini teman-teman. Kayak ada suara bayi, denger kan tadi kayak bayi nangis gitu loh. Assalamualaikum, halo, ada orang di sini? Tapi positif dulu aja lah, kita berpikir mungkin itu hewan ya. Buat kalian semua yang tahu kalau emang itu hewan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, itu hewan apa. Kayak orang nangis gitu loh, kayak suara anak kecil gitu. Halo, halo, woi, gak ada yang nyaut. Hawanya udah mulai dingin, nusuk ini. Ini tuh singkong kalau diceritain mah perih ya teman-teman. Ingat zaman dulu waktu mau berangkat sekolah itu, kadang suka sarapan yang kayak gini gitu. Di kalau bahasa Sunda itu lebih ke namanya hawu ya. Jadi di pagi-pagi itu kadang udah ada yang kayak gini buat sarapan gitu. Jadi buat kalian semua yang masih berkecukupan, yang tidak bingung ya mau makan, jangan lupa bersyukur lah buat semuanya ya. Saya kadang kalau mau berangkat sekolah dulu, kadang kalau nggak ada sarapan ya pasti udah dibikinin entah itu singkong bakar atau singkong rebus gitu, goreng. Tapi enak juga nyampe sekarang, malah jadi kayak malah kayak jadi bisa disebut makanan favorit gitu ya, cemilan mungkinnya, bukan makanan. Ini enak banget apalagi sama teh anget. Tadi saya nggak bawa teh, cuman kopi, tapi sama aja lah.
Oke teman-teman, tadi sempat hujan ya. Saya pasang playset buat jaga-jaga aja, takutnya nanti saya waktu tidur itu hujan deras ya. Jadi sedia playset sebelum hujan aja. Oke, saya mau tidur dulu, buat kalian semua pantengin aja. Oke, kita tidur ya. Selamat tidur teman-teman. Ini nyamuk nih teman-teman. Banyak nyamuk banget sumpah ini teman-teman di sini. Ya bener, saya mau masuk tenda lah, soalnya ini bener-bener banyak nyamuk teman-teman. Saya tidurnya malah nggak nyenyak nanti. Tutup aja kali ya, soalnya nggak tidur pulas ya. Masih rintik-rintik teman-teman ini. Jam dulu teman-teman, takut kebagian 00:16 ya teman-teman sekarang. Jadi kayaknya mungkin sekarang kita langsung explore aja teman-teman. Ini hujannya juga udah reda, takut keburu hujan gede, jadi kita langsung aja yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang di sini saya mau langsung explore ya lokasi ini di sini. Nah, jadi perlu kalian ketahui, jadi banyak yang seperti ini nih yang bikin saya kaget. Oke teman-teman, dan di sini nih tuh lihat, di sini makin banyak. Tuh, itu tuh saya tadi kirain apa gitu teman-teman, itu kayak orang bener tuh yang itu mah tuh. Tuh kan tuh. Muter ke sini. Kalau ke sebelah sana itu tuh udah perairan ya, aliran sungai. Jadi saya sekarang nggak ke sono, cuman saya mau ke atas, ke sono tuh. Tuh, jadi banyak yang kayak gini nih. Tuh. Ini tuh sengaja disimpenan kayak gini buat mengusir hama ya. Karena hewan-hewan liarnya di sini masih banyak. Ya teman-teman, jadi kita lanjut aja yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Assalamualaikum. Jadi ke sono itu jalan pulang saya. Mungkin ada sekitar 1 kilo kurang lah. Ke sono jalan kaki ya. Nah, ini di sini sudah benar-benar mencekam teman-teman, karena benar-benar tidak ada pemukiman sama sekali di sini. Ini benar-benar jauh. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat kalau ada pemukiman di daerah sini, pasti di sini ada cahaya-cahaya lampu dari kejauhan, tapi nggak ada ya. Oke, kita bismillah aja. Semoga di sini tidak terjadi apa-apa. Astagfirullah. Apaan tuh? Positif aja, positif. Kita menuju ke kedalaman hutan ya. Tengah malam kita menuju ke kedalaman hutan yang dipercaya angker, teman-teman. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Itu tenda saya di bawah. Kita menyusuri jalan setapak ini aja ya, karena kalau ke atas susah. Kita kesini aja dulu. Kalau emang kesini udah mulai tidak memungkinkan, kita ke atas aja. Astagfirullah, apa itu? Ada yang bergerak di sini teman-teman tadi. Apa ya? Ada yang lihat sesuatu nggak? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kaget bener. Burung, cok. Saya kagetnya tuh ular ya. Tuh, ini nih. Ini burungnya nih. Burung apa ini? Ini burung apa? Bukan sih. Nggak kelihatan ya. Alarm saya bunyi. Astagfirullah. Jadi buat kalian semua, kalau nggak percaya, jadi ini tuh sekarang udah pukul 12:30 ya. Tuh, kelihatan nggak sih? Tuh ya, 27. Duh, jadi 12:30. Assalamualaikum. Halo. Ini ke bawah kemana ya? Dengar-dengar dari narasumber, jadi si mayatnya itu diketemukan di bawah pohon, yang katanya pohon itu tuh bisa disebut pohon yang angkernya, teman-teman. Itu apa? Wait. Oke, situasi di sini cukup menegangkan ya, teman-teman. Oh ya, balik lagi ke cerita si penemuan mayatnya. Jadi si mayatnya itu tadi kan saya bilang ya, jadi udah tercabik-cabik gitu, seperti dicabik-cabik hewan ya. Cuman yang jadi anehnya, nggak ada
apa namanya, nggak ada organ tubuh yang astagfirullahaladzim. Nggak ada organ tubuh yang hilang. Jadi bisa dikesimpulkan mungkin bukan sama hewan ya, bukan sama hewan-hewan liar gitu. Nah lihat, ini tuh udah bener-bener memasuki kedalaman hutan teman-teman. Dengar gak? Ada suara orang yang seperti menangis gitu. Halo? Assalamualaikum. Astagfirullah. Ada pergerakan di sini. Biarin ya. Kita fokus menelusuri lokasi di sini. Di sini saya mulai mencium aroma-aroma bau pandan gitu, teman-teman. Tapi kita positif dulu, mungkin ini dari musang ya, teman-teman. Asli saya mencium bau pandan di sini. Bau-bau musang gitu. Ya semoga aja itu emang musang ya. Tapi katanya kalau bau pandan juga mitosnya itu katanya ada sosok Mas Poci, tapi nggak tahu bener atau enggak ya teman-teman. Kita positif dulu aja, mungkin itu apa namanya, musang ya. Yuk tuh lihat jalannya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Perasaan saya kayak ada yang ngikutin teman-teman. Wah ini, wes ada pergerakan di kedalaman sini teman-teman. Apaan tuh? Siapa itu? Apaan tuh? Kita positif dulu. Mulai merinding teman-teman. Asli di sini mulai merinding saya. Saya udah nggak tahu kemana ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ketika saya naik ke sini, hawanya langsung beda ini teman-teman. Nggak kayak biasanya nih. Ini beda kayak gini nih. Itu ke sana apa? Oh itu udah jurang teman-teman tuh. Kita harus waspada ya. Tuh. Ini kah pohonnya? Ini udah beda nih pohon. Auranya beda nih. Nah ini pohon auranya beda teman-teman. Kita coba ke sebelah sini dulu. Siapa tahu bisa ngedeketin ke pohonnya ya. Assalamualaikum. Paket. Aduh. Ya. Di sini kita mulai mendekati perairan teman-teman. Oh iya bener nih. Ini ada perairan nih. Mungkin iya ya, ini nih pohonnya nih. Nih. Karena ini serem juga nih. Kayak gini.
Oh iya, ini perairan nih. Saya baru tahu di sini ada perairan, teman-teman. Kita kita coba ke bawah ya. Kali aja ada ikan-ikan yang bisa dimasak gitu. Merinding, mulai merinding saya, teman-teman, di sini. Assalamualaikum. Yuk, kita ke bawah aja dulu. Siapa tahu ada makanan ya. Sambil berburu makanan. Bau apa ini? Bau tai, teman-teman. Aduh, maaf, keceplosan. Asli loh, di sini saya bau kotoran ya, seperti bau kotoran hewan. Ini hewan yang cukup besar nih, pasti di sini. Apa dugaan saya benar tadi ya, di sini ada luwak gitu. Tapi baunya di sini nih. Kita coba perhatikan daerah sini. Siapa tahu kan ada. Ini gerak-gerak sendiri, teman-teman. Assalamualaikum. Makin kenceng dia. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Oke, kita fokus dulu ke bawah. Ini takutnya licin ya. Nih. Ini udah perairan di sini, teman-teman. Pantesan dari tadi saya dengar suara rincik-rincik air ya. Ternyata emang ada di sini. Kita kesini dulu nih. Oke. Ini di sini lokasinya udah mulai dingin ya. Saya ngerasain di sini dingin, santai gitu. Cuman tadi waktu di sono tuh, waktu ngelewatin ini sebelum ini lumayan ya di sono. Kayaknya saya mau lihat-lihat dulu di sini. Saya mau istirahat dulu di sini sambil pasang casan nih buat baterai. Soalnya udah mulai redup juga. Jadi buat kalian semua pantengin aja ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut aja. Di sini tuh kayak gimana ya? Dingin gitu, teman-teman. Saya ngerasain di sini dingin loh. Nggak terlalu ekstrim seperti yang tadi ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lihat gak? Lihat gak? La ilaha illallah. Lihat gak? Astagfirullahaladzim. Apaan itu, teman-teman? Buat kalian semua yang bisa ngelihat, ada sosok apa di sini? Ini gak mungkin sama angin, soalnya ini doang nih. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kita coba deketin yuk. Kita coba deketin. Allahu Akbar, astagfirullah. Kita coba deketin, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada yang ngusap ini apa namanya, pundak saya, teman-teman. Siapa itu? Hei. Berhenti, teman-teman. Saya penasaran apaan sih. Takutnya ada hewan di bawahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya ngerasa ada yang ngusap apa namanya, punduk saya. Kalian tahu punduk gak? Punduk itu belakang kepala ya. Gak ada apa-apanya, teman-teman. Ini tadi goyang-goyang gitu loh. Bisa kalian lihat kan? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Di sini suasananya biasa-biasa aja. Kita kembali aja kali ya ke yang tadi itu, yang kata saya apa namanya, hawanya itu benar-benar berasa gitu. Di sini asli loh, dingin banget gitu. Yuk kita kembali ke daerah tenda. Kita coba naik ke atas. Astagfirullah. Naik ke atasnya ya.
kalau buat ke sana saya nggak tahu, saya takutnya malah nyasar ya. Semakin jauh dari pemukiman tenda. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Paket. Assalamualaikum ya ahlul gaib. Hadir. Hadir ya ahlul gaib. Di mana kalian berada? Tuh kan. Mulai memasuki ini. Saya ini badan pun berat, teman-teman. Napas saya berat ini. Merinding, Nah, di sini nih. Asli banget ini lokasinya. Di sini saya udah mulai berat banget lagi. Apa emang di daerah sini ya, teman-teman? Lokasinya. Kepala saya langsung pusing loh di sini. Allahu Akbar. Tuh. Mendengar sesuatu yang terbang di sini. Kepakan saya pun cukup besar. Kira-kira apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini dari tadi di sini, teman-teman. Dari tadi di sini, teman-teman. Merinding parah lagi. Siapa itu? Hadir. Woi. Oh iya, saya ingat sama salah satu komentar katanya coba pakai kamera selfie ya. Saya bakal coba pakai kamera selfie, tapi sebelum itu saya harus ngating dulu karena ini kamera belakang nggak bisa langsung otomatis. Oke, kita lanjut ya ke kamera selfie. Oke teman-teman. Keringetan. Kayaknya ini senternya kayak gini aja ya nih ke badan saya, soalnya ini senter sorot, saya nggak punya senter penerangan gitu. Tuh sekeliling saya, jadi ke matanya itu bener-bener apa namanya, silau ya. Tuh ini kamera selfie saya, teman-teman. Lihat sekeliling. Kalau kamera selfie emang agak ini ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dengar gak? Kayak ada yang ketawa loh. Astagfirullahaladzim. Silau kok Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Halo. Astagfirullahaladzim, itu apa? Astagfirullah. La ilaha illallah. Anjir. Ya Allah, teman-teman. Pulang. Halo. Astagfirullahaladzim, itu apa? Astagfirullah. La ilaha illallah. Anjir. Ya Allah. Mana? Takut. Mana? Astagfirullah. Aduh, nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Lihat. Dia keluar